Bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit? Dan indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan? Nah, dalam penerapan sistem informasi kesehatan di pelayanan kesehatan, untuk sesuatu yang ideal diperlukan indikator-indikator pendukung dalam sistem informasi kesehatan tersebut. Nah, indikator yang pertama ada sumber daya. Nah, sumber daya yang cukup dalam mengelola sistem informasi kesehatan sangatlah berpengaruh. Mengapa? Nah, karena sering terjadi permasalahan, di mana sumber daya yang masih terbatas dapat menjadi pemicu permasalahan dalam sistem informasi kesehatan tersebut. Yang kedua, ada kemampuan sumber data dalam menyediakan data maupun informasi. Nah, dalam proses pengumpulan data ini perlu ditingkatkan atau dilaksanakan dengan baik. Agar apa? Agar data yang orang peroleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan informasi yang baik dan benar. Nah, dalam proses ini kita perlu melihat kebenarannya. Apakah data yang orang kumpulkan sesuai dan benar-benar terjadi agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan nantinya. Yang ketiga, ada pengolahan dan analisis data. Nah, pengolahan dan analisis data ini menjadi suatu hal yang penting juga, karena nantinya hasil olahan data tersebut yang nantinya akan menjadi hasil atau informasi yang akan kita gunakan. Karena itu, pengolahan dan analisis data harus dilakukan secara baik dan benar, tepat dan akurat agar tidak terjadi kesalahan. Karena itu, dalam proses analisis data, kita harus fokus dan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Karena kesalahan sekecil pun dalam proses analisis data ini dapat mempengaruhi hasil data tersebut. Yang keempat, ada dana. Nah, dana juga ini merupakan hal yang penting dalam mendukung sumber daya, khususnya pada bagian teknologi, informasi, dan komunikasi, serta sarana-prasarana yang digunakan dalam proses penerapan sistem informasi kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan tersebut. Karena dengan adanya dana, proses pengelolaan SIK di layanan kesehatan ini dapat berjalan sepenuhnya atau mendukung proses pengelolaan sistem informasi kesehatan di layanan tersebut. Nah, dan yang kelima, ada faktor penting dalam implementasi sistem informasi kesehatan, yaitu memerlukan dukungan pimpinan yang kuat dan adanya jaringan lokal atau staf yang mengerti sistem dan komunikasi agar informasi yang telah dihasilkan tadi dapat digunakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan nasional. Nah, jadi dengan adanya staf yang mengerti tentang sistem informasi kesehatan, nantinya informasi yang dihasilkan dapat dikelola dan digunakan, dan nantinya tidak akan terbiarkan begitu saja. Apa yang menjadi tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, tanggung jawab yang pertama itu adalah mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber-sumber lain. Nah, setelah pengolahan data tersebut, dilanjutkan dengan pengiriman laporan secara berkala ke dinas kesehatan atau pemerintah setempat yang ada. Nah, yang berikut pemelihara bank data. Nah, apa sih bank data ini? Nah, bank data kesehatan adalah wadah atau tempat disimpannya dan dihimpun berbagai data-data kesehatan yang terkait secara teratur di dalam satu database yang secara terstruktur dan sesuai kaidah-kaidah informatika dan nantinya untuk digunakan dalam layanan kesehatan. Nah, yang berikut mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen unit, manajemen sistem layanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya. Apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan? Nah, menurut saya, tentunya seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan yang ada. Tetapi, balik lagi pada kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut.
Tentunya, seseorang yang ingin menjadi pengelola sistem informasi kesehatan harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola sistem informasi kesehatan, agar SIK yang ada di layanan kesehatan ini dapat berjalan dengan baik dan nantinya akan menghasilkan informasi yang akurat, tepat, dan benar untuk keperluan dalam meningkatkan pembangunan kesehatan yang ada di negara kita. Nah, apa sih kemampuan dasar yang harus orang miliki? Nah, tentunya yang pertama itu pengetahuan dan kemampuan dalam pengumpulan data. Ada juga mulai membuat perencanaan instrumen untuk pengumpulan data tersebut, mengumpulkan dan mengkoordinasikan data. Nah, serta juga harus memiliki kemampuan dalam mengkompilasi, rekapitulasi, dan validasi data, serta interpretasi data ataupun informasi. Yang berikut ada juga perhitungan statistik perlu dipelajari, dan analisis data sederhana ataupun analisis deskriptif sederhana.